Bapa kami yang ada di surga, Bapa Yahweh, Bapa Yesua, Hamasya Elohim, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih belas kasihan-Mu kepada kami semua anak-anak, sejak dari siang sampai malam, sampai tengah malam saat ini. Engkau telah bersama-sama dengan kami, melindungi kami, sehingga kami bisa berkumpul sekalipun lewat udara saat ini untuk mendengarkan apa kehendak-Mu yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami masing-masing, di dalam hati kami, di dalam perilaku kami setiap hari. Dan ini kami, Tuhan Yesus, terlebih dahulu kami ini mengerti dan sadar masing-masing bahwa kami tidak pantas untuk menyebut nama-Mu, apalagi ada di hadapan kaki-Mu saat ini. Kami ini manusia berdosa, manusia hina, buta, tuli, telanjang. Hanya karena belas kasihan-Mu, kemurahan, kami mohon segala dosa-dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tertumpah dari tiang kayu salib. Dan isi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang Engkau sampaikan kepada kami bisa kami terima menjadi suluh dan terang bagi kehidupan kami masing-masing anak-anak. Sebentar lagi kami akan membacakan kebenaran firman. Dan kami sadar kami hanya manusia biasa, manusia buta, tuli, telanjang, manusia yang hina dan berdosa. Tuhan Yesus, Engkaulah yang mengurapi bibir dan lidah kami, sehingga apa yang kami katakan nanti sesuai dengan kehendak-Mu yang di surga dan menjadi kemuliaan nama-Mu. Segala kuasa kegelapan, kuasa setan, roh penghulung di udara, terlebih-lebih kesibukan pikiran dan hati kami yang menjauhkan kami untuk fokus mendengarkan kebenaran firman. Kami sepakat, seiman, seroh, kami patahkan, usir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perlindungan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Bentengi kami dengan tiang api-Mu di malam hari dan tiang awan di siang hari. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biar menjadi kemuliaan nama-Mu yang di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Segala puji, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari kitab Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bacakan bersama-sama. Kepada jemaat di Sardis, ayat yang ke-1, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Yang ketiga, karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Yang keempat, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya,
Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Yang terakhir, ayat ke-6, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas firman Tuhan ini, Bapak Ibu, dan terlebih dahulu, saya menyapa kita semua. Salam Elohim buat Pangeran Ilahi. Salam Elohim juga buat mempelai. Salam Elohim buat malam malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan. Dan salam Elohim buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ketiga pasukan grup. Dan salam Elohim juga buat para pendengar yang bergabung di live streaming YouTube kami. Kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung, selamat beribadah, salam damai dan sukacita di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini, Bapak Ibu, saya yakin bahwa firman Tuhan ini, kami di sini lagi hanya mengingatkan, karena kita semua dari kecil sudah diajarkan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi setidaknya, walaupun kita agak lupa-lupa karena mungkin dari kecil kita sudah membacanya, tapi karena lama belum membacanya, ya mungkin kita lupa. Tapi saya hanya mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya. Di sini tadi dikatakan di sini kepada jemaat Sardis, ayat yang pertama. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Di sini Bapak Ibu berbicara, inilah firman Dia. Yang dimaksud Dia di sini adalah Allah sendiri, yang memiliki ketujuh roh Allah. Jadi Allah sendiri dan roh Allah sendiri. Ketujuh roh Allah ada, kita melihat di sana, ada roh pengertian dan lain-lain. Jadi salah satu di antaranya, dan ketujuh bintang, artinya ketujuh malaikat Tuhan yang setia kepadanya. Aku tahu segala pekerjaan engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Di sini kita bertanya, Bapak Ibu, kenapa dikatakan bahwa engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati? Di sini Bapak Ibu ada dua posisi yang dikatakan engkau dikatakan hidup. Perkataan ini bisa terjadi dari orang di sekeliling kita, mungkin, atau anak-anak Tuhan di sekitar kita, karena kita sering beribadah, sering membaca firman Tuhan, menghafal dan mengatakan, menghibur dan menguatkan orang yang lemah. Jadi di pandangan orang mata, di pandangan orang lain, kita itu seakan-akan hidup. Nah, padahal engkau mati. Jadi kita sesama manusia tidak bisa menilai sesama kita, karena kita ini hanya sama-sama ciptaan. Yang menilai itu adalah hanya Tuhan. Seperti anak sekolah tidak bisa saling menilai bahwa dia jawaban soalnya benar. Satu sama lain saling mendebatkan hal itu bahwa dia benar. Yang menentukan adalah gurunya sendiri, karena dia sama-sama murid. Jadi seperti itu gambaran kita orang percaya pada zaman itu, bahwa seperti hidup menurut
penilaian umat atau penilaian anak-anak Tuhan lainnya. Terlihat dari penampilan kita, semua ayat, titik, koma, tanda seru dalam firman Tuhan kita sudah kuasai dan kita bisa melakukannya secara berkata-kata saja. Jadi di mata manusia lainnya bisa kita ini dikatakan hidup atau dikatakan beriman atau dikatakan patut ya dijadikan sebagai seorang yang membawa kita untuk mendapatkan hidup yang kekal. Namun di balik itu padahal engkau mati. Di pandangan Tuhan sesungguhnya mati. Nah, kalau kita berbicara di sini Bapak Ibu, apa yang dimaksudnya? Apakah mati secara jasmani ini? Jadi maksudnya di sini roh kita ini mati. Kita tetap hidup secara jasmani. Kita berbicara, kita tetap tampil. Tapi di mata Tuhan, sama sekali kita itu sudah mati. Dan yang kedua, kenapa bisa dikatakan mati? Dikatakan hidup tapi padahal engkau mati, artinya dalam memperkatakan firman Tuhan. Karena ketika firman Tuhan itu tidak kita menjadi pelaku, itu tidak hidup, Bapak Ibu. Jadi ketika kita menjadi pelaku, firman Tuhan itu hidup. Jadi secara pribadi kita dengan manusia berbeda penilaian manusia sesama manusia, dan antara Tuhan dengan pribadi kita atau hati kita berbeda pengalaman penilaian. Jadi di mata Tuhan kita itu mati. Yang kedua, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Jadi di sini dikatakan ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Kita tahu bahwa kalau dikatakan bangun, bangunlah artinya ada dua sisi ya, atau lebih ya. Yang dikatakan bangunlah artinya bangun untuk mengerjakan sesuatu. Kita sudah mungkin sudah berdiam di sana tapi dengan mata terbuka, tapi kita bangun untuk mengerjakan sesuatu. Ada juga yang dimaksud di sini bangun berarti kita itu sudah terlelap, sudah tertidur pulas. Jadi makanya kita dibangunkan, bangun. Ini sudah mulai pagi. Seperti itu ya kurang lebih mungkin Bapak Ibu bisa tangkap yang aku maksud ini. Nah, yang dimaksudnya di sini, yang dibangunkan itu menurut kebenaran firman Tuhan, bukan kita, jasmani kita ini sudah tertidur, tapi dia bangunkan supaya kita bersiap-siap untuk pergi ke kantor atau pergi ke pekan atau ke pasar atau aktivitas lainnya. Tapi yang dimaksud kebenaran firman Tuhan, yang dibangunkan itu adalah rohnya yang ada di dalam roh kita ini, di dalam diri kita ini, di dalam hati kita ini. Sudah tertidur, sekalipun kita masih beraktivitas. Secara jasmani kita itu seakan-akan merasa capek lagi kerja, tapi kita dibangunkan, tapi roh kita ini dibangunkannya. Engkau bekerja berbanting tulang, padahal engkau tidak duluan minta pengampunan, minta untuk melindungi kamu hari ini. Jadi secara manusia jasmani ada perbedaan. Pemahaman secara manusia jasmani, saya bekerja, banting tulang, dan kenapa firman Tuhan berkata bangunlah. Tapi roh ini, itu yang dia bangunkan. Artinya, walaupun kita belum tidur secara jasmani, tapi yang dibangunkannya itu adalah roh kita ini yang sudah menjauh daripada kebenaran firman Tuhan dan yang hanya pintar menghafal titik koma dan ayat dan pasal dan
mengatakan kepada orang lain. Jadi itu yang kita suruh, bangunlah roh itu, belajar. Karena dikatakan seterusnya di sini bahwa yang masih tinggal, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Di matanya hampir mati, tapi masih tersisa tinggal. Hampir, kalau dikatakan hampir ini, berarti bisa 90% ya sudah kita lewati, tapi 1% lagi, 10% lagi, hampir sampai ke tujuan kalau memang kita berkunjung di suatu tempat. Tapi hampir iman kita itu, roh kita itu mati di hadapan Tuhan. Tapi sebelum itu dia bangunkan kita. Jadi ini Bapak Ibu, saya percaya ini terjadi pada zaman dahulu. Kalau kita anak-anak Tuhan saat ini, ya dari yang kita lihat, masing-masing kita bersukacita selalu di dalam Tuhan. Namun setidaknya di balik itu juga kita harus memprotes roh kita ini. Apakah bukan seperti yang dikatakan tadi dari ayat yang pertama berkata, engkau dikatakan hidup. Di mata penonton kita seperti hidup. Orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan orang yang menuntun orang lain itu untuk membawa ke jalan yang benar. Padahal di mata Tuhan mati. Jadi itu zaman dulu. Saat ini juga Tuhan memperingati kita. Bukan dalam arti Tuhan itu menakut-nakuti kita. Tapi itu suatu kemurahan hatinya kepada kita, belas kasihannya. Supaya kita ini membenari kalau memang kita sudah menyimpang atau salah jalan. Jadi itu Bapak Ibu, belas kasihan Tuhan. Malam ini dia lagi berbicara kepada kita. Dia memberi kita kesempatan untuk memperhatikan bukan jasmani, tapi roh yang ada di dalam diri kita ini. Jangan sampai dikatakan oleh orang lain hidup, padahal di mata Tuhan mati. Mari kita bangun dan kita hidupkan kembali roh iman yang hampir mati itu, sehingga dia bisa menyala kembali dan di mata Tuhan bisa hidup. Diteruskan, sebab tidak satupun dari sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Jadi kenapa Tuhan atau firman Tuhan mengatakan tidak sempurna di hadapan Allah? Jadi kemarin kita sudah berbicara bahwa Tuhan itu tidak memaksa kita untuk sempurna. Dia tahu bahwa kita ini manusia daging. Tapi setidaknya yang tidak punya persyarat, kita ini semua baik orang benar, orang jahat, pasti kita berdoa kepada Tuhan dan tujuan utama kita untuk dosa kita diampuni. Nah, sementara syarat untuk kita itu diampuni dari kesalahan, pelanggaran, dan dosa harus terlebih dahulu kita mengampuni sesama kita. Jadi itu syaratnya. Nah, yang dimaksud di sini, satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tidak satupun pekerjaanmu aku dapati sempurna. Jadi kita ini yang terlihat tadi seperti orang percaya. Padahal di mata Tuhan kita tidak sempurna. Kenapa? Kecuali kalau itu yang diminta Tuhan, Bapak Ibu. Dan seperti yang dimintanya kepada Abraham. Mungkin kita manusia daging agak susah kalau diminta sembelih, jadikan korban sembelihan untuk aku, anakmu, yang satu-satunya. Jadi pasti kita merasa ragu-ragu. Sekalipun ya kita berpikir dia anggap tidak sempurna, ya biarkan.
Tapi yang dimintanya ini bukan uang dan bukan tenaga, hanya ketulusan hati, hanya bibir yang berbicara dan hati yang bersatu dengannya. Jadi kalau kita pikir sejauh mana dan sedalam apa ya, dalam pribadi saya sendiri, ya saya bertanya, saya tidak berani menyuruh saudara, tapi saya pribadi bertanya, sejauh dan sedalam apa iman aku kalau memang seperti itu. Sementara dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan sesuatu, sekalipun setengah mati, pakai uang, dan perjalanan jauh, dan saya ini berusaha kalau dikasih kesempatan 2 hari, kalau bisa setengah hari bisa tercapai. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang diminta kebenaran firman Tuhan tadi, kenapa tidak bisa? Itu alasannya Bapak Ibu, karena si jahat itu tanpa kita sadari, dia sudah ada celah, tapi tidak sepenuhnya dia sudah menguasai kita, tapi sudah dia mulai tanam yang disebut dengan kejahatan. Sehingga lama-kelamaan nanti akan dia lilit kita, sehingga kita itu benar-benar mati di hadapan Tuhan. Dan di sini diingatkan kita Bapak Ibu, itu kasih karunia Tuhan kepada kita, bahwa kita ini, saya yakin kita sempurna di mata Allah. Tapi kalau kita tidak sempurna di hadapan Allah, jadi mari kita benarin Bapak Ibu, karena dasar kita, sebelum kita melakukan apapun, sebelum kita berdoa, harus kita mengakui dosa kita. Karena segala yang kita minta, doa kita ada yang menjadi penghalang adalah dosa. Makanya kita awali dengan pengampunan. Dan tanpa kita mengampuni orang yang bersalah, bagaimana dosa kita terampuni. Jadi seakan-akan kita itu terlihat hidup setiap hari, setiap saat kita beribadah, kita bersyukur kepada Tuhan, padahal kita minta pengampunan dan belum kita melepaskan pengampunan. Jadi itu diingatkan kita Bapak Ibu, kita protes hidup kita masing-masing anak-anak Tuhan. Bukan dalam arti saya yang mengatakan ini, tapi kebenaran firman Tuhan. Dan saya pribadi juga, ya saya juga protes. Jadi diteruskan di sini, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkan. Turutilah itu dan bertobat, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba datang kepadamu. Nah, di sini diberi lagi kita kesempatan Bapak Ibu. Yang pertama di sini, bagaimana engkau, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkan. Yang dimaksud menerima di sini Bapak Ibu, saya ini mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Aku dibaptis secara manusia jasmani. Dan aku melakukan pertobatan. Aku terima Tuhan Yesus. Dengan aku terima Tuhan Yesus, aku berjanji bahwa yang bisa aku lakukan, aku melakukan kebenaran firman-Nya. Aku mendengar bahwa pada saat kita menjadi orang percaya, kita dibaptis menerima Tuhan Yesus, kita pasti mendengar sesuatu perjanjian antara hamba Tuhan dengan Tuhan. Jadi melalui hamba Tuhan tersebut, dia memperdengarkan kepada kita bahwa sudah siap engkau dibaptis. Jadi itu gambaran bahwa telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Nah, kalau kita merasa sudah kita berjalan sesuai dengan janji kita itu, tentu firman Tuhan ini kita bersyukur, kita sudah turuti. Mungkin kalau masih separuh-separuh, di sini Tuhan
masih memberi kita kesempatan. Bertobatlah, karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Jadi dia memperingatkan kita supaya kita berjaga-jaga. Kita tahu bagaimana kalau dikatakan berjaga-jaga, Bapak Ibu. Seperti kita itu berjaga-jaga, misalnya seperti di di pos-pos Kamli itu pos ronda kan. Dan kalau di sini pos ronda itu ya berjaga-jaga, mungkin ada sesuatu yang mengacaukan kota itu, tapi sudah duluan berjaga-jaga siapa-siapa yang menjadi penjaganya di pos Kamli itu. Dan bukan hanya dia berdiri, bukan hanya dia duduk, tapi segala alatnya sudah dia persiapkan, Bapak Ibu. Sehingga kalau ada nanti yang menjadi pencuri atau penjahat, sudah dia siap. Tidak saat itu baru dia pergi mengambil alatnya ke rumah. Jadi dia sudah bersama barang-barangnya untuk melawan siapa saja musuh yang akan mengacaukan. Jadi di sini diberitahu kita, yang kita pakai bukan alat seperti di dunia ini. Itu sudah tercatat di kebenaran firman Tuhan, perlengkapan senjata rohani. Itu yang dikatakan sebagai kita berjaga-jaga. Karena aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba datang kepadamu. Jadi seperti pencuri diumpamakan seperti pencuri itu. Kalau orang rumah masih belum tertidur, pencuri itu tidak akan masuk, Bapak Ibu. Jadi dia intip bagaimana, apakah sudah terlelap tidur orang itu, baru dia mencuri. Jadi itu sebagai kata berjaga-jaga. Jadi itu berlaku kepada kita semua yang masih kurang berjaga-jaga. Diingatkan kita, diberi kesempatan lagi untuk kita berjaga-jaga. Dan kepada kita yang sudah berjaga-jaga, pasti bukan Tuhan itu datang seperti pencuri. Saya yakin kita ini semua, Bapak Ibu, kita tahu Tuhan itu buat kita tidak datang seperti pencuri. Karena kita sudah tahu dia. Kita sudah mengenal dia sebelumnya. Sebelum terjadi, kita sudah mempersiapkan kita. Sampai saat ini, kita sudah mengenal dia. Jadi mungkin sebagian di luar-luar sana, mereka nanti ya tiba-tiba datang seperti pencuri. Karena mereka tidak mengenal dan mengerti bahwa memang Tuhan itu sudah datang kepada kita, anak-anak Tuhan yang mengerti, bukan seperti pencuri. Tapi kepada yang tidak menerimanya, dan yang rohnya mati, hanya hidup menurut penilaian sesama, datang seperti pencuri. Sehingga tiba-tiba nanti gempa, tiba-tiba terjadi bencana alam macam-macam, segala macam penyakit. Jadi seperti pencuri. Jadi kita bersyukur, Bapak Ibu. Di sini kata pencuri ini kita tidak tercantum, Bapak Ibu. Tapi itu suatu yang kita patut kita syukuri siang dan malam, setiap nafas kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Begitu besar kasihnya kepada kita, sehingga dia datang kepada kita bukan seperti pencuri. Jadi itu, Bapak Ibu, kita harus jaga supaya jangan lagi sampai kita ini melenceng dari yang sudah dia percayakan kepada kita. Dia sudah memperkenalkan kepada kita bahwa dia tidak datang seperti pencuri kepada kita, tapi dengan kita nanti tidak berjaga-jaga, akhirnya kita seakan-akan ikut kepada orang-orang yang serupa dengan dunia, sehingga tiba-tiba Tuhan itu datang seperti pencuri. Diteruskan di ayat 4, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untukku.
Jadi di sini dikatakan, dijelaskan bahwa di jemaat Sardis ini ada juga beberapa orang. Kalau kata beberapa ini berarti mungkin ya tidak sampai separuh ya. Beberapa. Berarti mungkin 1, 2, 3, 5 sampai 10. Ya, entah bagaimana. Yang penting beberapa ini berarti hanya sedikit Bapak Ibu. Yang tidak mencemarkan pakaiannya, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Nah, di sini lagi Bapak Ibu apa yang dikatakan dengan pakaian putih. Mereka berjalan dengan pakaian putih. Pakaian putih itu ada di tentang perlengkapan senjata rohani. Jadi apa yang terlihat dari luar, tapi itu yang ada keluar dari dalam hati. Bukan berbeda di bibir, lain di bibir, lain di hati. Seperti yang aku ceritakan tadi, bahwa seperti hidup di mata sesama kita, padahal di mata Tuhan mati. Artinya tidak berpura-pura. Sehingga di sini seperti pakaian putih di mata Tuhan. Yang pakaian putih itu artinya kita mengerti bagaimana pakaian kalau atau kain putih ya, sedikit saja ada noda, pakaian putih itu Bapak Ibu akan dianggap kotor. Ibarat satu karung beras hanya dengan beberapa padi yang tercampur, itu bisa dikotori beras yang bersih itu Bapak Ibu. Nah, kita diingatkan Bapak Ibu bahwa kita ini untuk memperjuangkan iman. Sampai saat ini, sekalipun kita, Tuhan datang kepada kita tidak seperti pencuri. Dan kita sudah dianggap layak untuk memakai pakaian putih. Tapi hanya setitik noda Bapak Ibu. Sering dikatakan ya mungkin di peribahasa atau pepatah ya, panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Jangankan sehari Bapak Ibu. 1 jam saja hapus panas yang setahun. Begitu pula perjalanan kita hidup memperjuangkan iman Bapak Ibu. Dari kecil sampai saat ini. Kita sudah berusaha semampu kita untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan hanya satu noda. Yaitu terutama adalah kesombongan. Walaupun kita tidak sombong secara jasmani, di muka kita kelihatan seperti orang yang merendahkan diri. Tapi dalam hati kita itu dipakai oleh iblis pikiran kita. Kita puji-puji diri kita sendiri. Sehingga tidak diketahui orang lain. Tapi itu yang dikatakan noda. Artinya pakaian kita yang sudah putih di mata Tuhan. Roh kita ini sudah bersih berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi roh itu dikotori oleh si iblis melalui pikiran, melalui hati. Dengan cara kesombongan. Jadi yang tahu hanya kita pribadi dengan Tuhan. Dan di sini saya yakin kita semua anak-anak Tuhan, baik yang ada di Zoom dan di luar sana, pasti kita saat ini semua sudah ada dalam pakaian putih. Dan diingatkan kepada kita, mari kita pertahankan sampai kesudahannya Bapak Ibu. Jangan sampai setitik tinta atau setitik noda. Jangan sampai kita biarkan secepat mungkin kita bereskan Bapak Ibu. Diteruskan. Karena mereka layak untuk itu. Jadi kita dilayakkan Bapak Ibu, anak-anak Tuhan. Saya tidak tahu juga apakah hanya kita ini yang dilayakkan atau ada di luar sana. Jadi kurasa ada di luar sana, tapi lebih banyak yang tidak dilayakkan Bapak Ibu. Karena Tuhan menurut pemikiran mereka bahwa Tuhan masih belum datang. Sehingga dia datang nanti seperti pencuri. Seperti pencuri itu nanti, itu yang aku katakan tadi. Tiba-tiba pindah alam. Jadi ya seperti pencuri. Jadi kita tidak seperti itu. Dan saya yakin kita semua anak-anak Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan ini nanti
pasti ini menjadi suatu cara Tuhan untuk mengingatkan kita setiap nafas, setiap langkah dalam melakukan segala aktivitas kita, baik perkataan dan terlebih-lebih pikiran dan hati kita ini, untuk selalu meredakan diri sehingga hidup roh kita ini di hadapan Tuhan. Yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku, di hadapan para malaikatnya. Nah, diteruskan di sini Bapak Ibu, ia akan kenakan pakaian putih. Jadi ini yang dikatakan bisa pakaian putih itu secara roh kita ini di mata Tuhan sudah berpakaian putih, berjubah putih, sudah dilayakkan. Dan yang dijanjikan apa? Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, bukan kitab kematian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi itu janji Tuhan kepada kita Bapak Ibu. Kita yang sudah dianggap dilayakkan dengan belas kasihannya dan dengan kemurahannya. Bukan karena kekuatan kita dan kehebatan kita, kepintaran kita menghafal, tahu titik koma. Tapi itu karena belas kasihan Tuhan. Dan dia melayakkan kita untuk itu, untuk ia kenakan pakaian putih kepada kita semua anak-anaknya, dan sehingga nama kita tidak terhapus lagi dari kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu kehidupan yang kedua. Artinya setelah kematian secara jasmani, roh ini hidup kembali dan bersama-sama dengan Tuhan. Bukan sama-sama lagi dengan setan. Jadi ketika roh ini mati, berarti kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Karena di sana tidak tertulis nama kita, tapi tertulis di kitab lain. Jadi makanya diberi kita janji. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Jadi dia mengaku kita. Tuhan Yesus berjanji kepada kita. Aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Bayangkan Bapak Ibu, sekalipun saat ini di dunia ini kita tidak diakui, dianggap macam-macam, ya itu kita jangan pedulikan Bapak Ibu. Itu cara si jahat untuk menodai pakaian kita yang sudah kita miliki selama ini, sehingga bisa ternoda Bapak Ibu. Jadi banyak sekali cara si jahat itu untuk menodai pakaian yang sudah dikenakan Tuhan dan dilayakkan Tuhan kepada kita Bapak Ibu. Jadi kita harus jaga. Sehingga bukan hanya dia melayakkan kita, dia memberi lagi kita pakaian putih. Dan dia lagi mengakui kita di hadapan Bapa dan di hadapan malaikat. Dan kita lagi tertulis nama di dalam kitab kehidupan. Siapa yang tidak mau itu Bapak Ibu, satu saja pun dari beberapa yang dia janjikan ini, kita sudah bersyukur sekali Bapak Ibu. Jadi itulah janji Tuhan kepada kita semua anak-anaknya. Mari kita jaga pakaian putih. Jangan sampai ternoda oleh suara-suara si jahat yang memakai manusia untuk menyerang, sehingga pelan-pelan bisa masuk ke pikiran dan turun ke hati. Itu segera keluarkan itu noda untuk menghapus nama kita. Tapi saat ini kita diingatkan, kita dikuatkan, walaupun kita menghadapi lebih daripada itu. Pasti karena kebenaran firman Tuhan ini, kita tahu bahwa itu suatu noda yang sangat kecil. Pasti kita bisa kuat di kemudian hari. Dan ayat yang ke-6, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, ditujukan di sini siapa yang bertelinga hendak yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Jadi firman Tuhan ini
siapa yang bertelinga. Kalau bertelinga berarti dia bisa mendengar. Jadi Tuhan tahu kalau memang orang itu mungkin tidak bisa mendengar ya, mungkin buta tuli telanjang ya, karena Tuhan sudah tahu berarti dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang dosa dan pelanggaran. Jadi itu ada kedaulatan Tuhan, karena mungkin dia itu tidak bisa mendengar atau tidak bisa melihat, tapi ada kedaulatan Tuhan dengan caranya sendiri untuk uh, mengukur bagaimana yang bisa dia pahami dan yang bisa dia tangkap. Jadi terutama kepada yang bertelinga. Artinya jangan sampai masuk ke telinga kiri dan seperti keluar di telinga kanan, ibarat angin yang berlalu. Jadi di sini dikatakan siapa bertelinga. Saya yakin kita semua punya telinga dan kita bisa mendengar. Jadi hendak ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaatnya, kita masing-masing pribadi Bapak Ibu. Jadi dia berbicara kepada kita supaya kita mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaatnya. Dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya yakin kita semua sudah mengerti. Yang pertama, kita diingatkan. Kalau kita merasa masing-masing pribadi, kita tak usah urus hidup orang lain. Karena itu juga suatu noda untuk mengotori pakaian putih kalau kita sibuk mengurus orang lain. Jadi yang pertama, kita koreksi, protes hidup kita, perkataan kita, semua yang kita lakukan, supaya bukan hanya di mata sesama, di mata sekeliling kita, terlihat kita seperti orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Padahal berbeda dengan penilaian Tuhan. Roh kita ini mati. Jadi kita diingatkan, diberi kesempatan. Artinya kita disuruh bangun kembali. Berarti kalau disuruh bangun kembali berarti masih ada sisa sedikit lagi harapan. Itulah belas kasihan Tuhan. Jadi masih kita perbaiki Bapak Ibu. Dan janji-janjinya yang kita ceritakan tadi. Dan kita akan terima. Saya ingat kita di sini semakin hari semakin ada yang semakin juga luar biasa dipakai Tuhan. Dan semakin hari dan semakin juga ada kita yang semakin tanpa sadar dipakai oleh si jahat. Dan kita tidak boleh bersembunyi Bapak Ibu. Suatu saat akan terbongkar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita ini, mohon maaf, berkata kebenaran firman Tuhan itu berarti ya dan amin. Dan aku sudah memakai pakaian putih. Dan aku sudah tertulis nama saya di kitab kehidupan. Dan disaksikan oleh Tuhan Yesus saya kepada Bapa dan mereka di surga. Belum tentu besok Bapak Ibu. Dengan ada pikiran dan hati seperti itu suatu celah untuk mengotori. Dan di sini sudah ada yang mulai terkotor Bapak Ibu. Kita yang sudah terpilih ini Bapak Ibu, di mata Tuhan kita sudah dilayakkan. Dan tanpa sadar, butir-butiran kotoran itu sudah mulai ada Bapak Ibu. Karena si jahat saja ini sangat pintar dengan cara yang kita tidak bisa ketahui tanpa kebenaran firman Tuhan dan tanpa kita berjalan dengan roh dalam melakukan aktivitas kita. Jadi saya mohon maaf kalau aku sambungkan dengan hal lain. Jadi itu yang aku lihat, hanya juga saya sebagai perantara untuk mengatakan. Tapi suatu saat ya akan terbongkar dengan sendirinya. Dan apa yang dikatakan Tuhan, ya saya hanya menyampaikan. Dan kira-kira begitu kebenaran firman Tuhan demikian. Dan saya mohon maaf kalau memang saya ada banyak kurang menyampaikannya. Karena saya hanya manusia buta tuli telanjang. Manusia tanah yang tidak tahu apa-apa. Dan biarlah Roh Kudus, Roh kebenaran sendiri yang akan menambahkan
dan menjelaskan lebih dalam di dalam hati kita masing-masing anak-anak Tuhan, baik yang ada di sini dan juga di luar sana. Dan kalau ada kata-kata saya mungkin tidak berkenan kepada Bapak Ibu, saya mohon maaf, supaya jangan disimpan di dalam hati. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dan biar segala puji syukur, hormat, kuasa dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dan kita semua anak-anak Tuhan selalu berjaga-jaga. Kita membangun lebih kuat lagi roh kita ini di hadapan Tuhan. Karena sekitar hari Sabtu kemarin, di situ saya diperlihatkan roh saya ini sedang membaca kitab Wahyu. Dan kitab Wahyu itu sudah sampai di ayat 22. Aku baca. Tapi tiba-tiba kitab Wahyu itu terbuka lagi dari belakang, sekitar 1/4 dari belakang terbuka lagi. Seakan-akan aku diulang untuk membaca lagi dari yang 1/4 itu. Jadi itu suatu tanda ya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, bangunlah dan bertobatlah. Berarti Tuhan itu masih sayang. Sekalipun secara kita manusia jasmani tidak bisa, tapi kita harus diberi kesempatan lagi Bapak Ibu. Artinya seperti dibuka sekitar 1/4 lagi Bapak Ibu. Jadi itu belas kasihan Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang masih mau bertobat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saat ini sebenarnya Bapak Ibu ya, memang sedang anak-anak Tuhan itu berperang Bapak Ibu ya. Berperang melawan setan-setan itu, tapi setan-setan itu bermacam-macam seperti binatang mereka Bapak Ibu. Berbentuk ada seperti gorila itu yang besar Bapak Ibu. Jadi itu di atas laut Bapak Ibu. Mereka itu sangat licik dan sangat kejam sekali ya. Untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Dan terutama sasaran mereka itu kita-kita ini yang sudah mulai dipilih Tuhan. Kalau yang hanya som-som kuku, ya dia tidak ganggu itu. Karena dengan satu perangkapnya aja itu bisa masuk di dalam jebakannya. Jadi yang dia takutin itu, yang dia dekat-dekat itu ya kita-kita ini Bapak Ibu. Karena hari Senin ya, hari Senin siang itu, dan saya sama mempelai memakai gaun merah ya, dan ada pedangnya, dan hanya kami berdua yang sedang berperang di atas lautan itu Bapak Ibu, melawan setan-setan itu yang sedang mencari targetnya sekarang ini. Tapi bukan lagi di udara Bapak Ibu. Kalau di udara masih jauh. Jadi kalau dikatakan di atas laut, berarti kalau kita samakan tinggi laut itu mungkin setinggi tanah, hanya karena kita itu di atas tanah. Tapi karena air itu laut, karena laut itu air, berarti dia juga di atas air. Jadi kita itu sama. Berarti saat ini sudah bersama-sama mereka dengan kita, si jahat itu Bapak Ibu. Jadi yang bisa mengalahkannya hanya kebenaran firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku. Dan yang terakhir aku lihat ya kemarin jam 1 siang ya, itu sangat menakutkan sehingga saya itu bergetar keringat Bapak Ibu. Aku melihat di sekeliling ya
seluruh penjuru, 4 penjuru bumi ini, tapi di tengah-tengahnya ada satu tiang yang sangat tinggi. Tapi tiang itu tidak hitam, Bapak Ibu. Tapi dia itu tidak terlihat dengan mata jasmani, tapi mata roh. Dan dari tiang yang besar itu, yang tinggi itu, semua ada tali, tapi tali itu dikelilingi semua sehingga lebih daripada lebih daripada uh, jaring-jaring listrik itu, Bapak Ibu, jaringan tali-tali listrik itu. Jadi setiap orang tali itu sudah diikat, dada anak orang-orang itu sudah terikat dada. Di sini sudah diikat oleh seperti tali yang berasal dari tiang tadi, Bapak Ibu. Dan tali itu tidak hitam, Bapak Ibu, terlihat putih. Jadi setiap satu orang manusia yang ada di muka bumi ini, Bapak Ibu, yang aku lihat ya, kecuali anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan yang sekalipun belum menerima jusan, dan kalau dia belum bertobat, semua sudah diikat dengan tali itu seperti putih, Bapak Ibu, di sini. Dan sehingga sekali mereka itu mau melangkah ke depan, dan mereka terbental ke belakang lagi. Dan kalau mereka melangkah sampai 10 langkah, itu karena mereka biarkan. Tapi bisa dikatakan bahwa ini akan dekat, Bapak Ibu, ya, pengontrolan itu, dan di dunia nyata ini. Tapi tiang itu terlihat putih dan tali itu terlihat putih. Kenapa? Karena si jahat itu kalau memakai manusia, pintar bersandiwara, Bapak Ibu. Terlihat seperti yang aku katakan kemarin, seperti penolong, penyelamat. Dan terlihat sebagai dialah yang mewujudkan kehendak Allah di bumi ini. Jadi makanya terlihat putih. Jadi kita susah membedakannya. Jadi itu mungkin dalam rencana ya akan itu terjadi, Bapak Ibu. Makanya kita harus berhati-hati supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam cobaan tersebut dengan mengotori pakaian putih yang sudah kita miliki dengan cara pola pikir kita dan hati kita. Kita jaga itu, Bapak Ibu. Karena itu mungkin ya secara rahasia belum kita tahu ya apakah itu sudah mulai dari sana ya bergerak, tapi kurasa itu cepat sekali nanti, Bapak Ibu, ke seluruh dunia. Dan yang kita takutkan itu, makanya kan kita ini kan mungkin di suatu saat nanti kita akan dipaksa untuk menerima sesuatu kekebalan tubuh. Kita jangan berbicara itu penyakit, tidak. Nanti kita dijadikan bahwa melanggar peraturan aplikasi YouTube. Jadi kita katakan kekebalan tubuh atau bagaimana ya. Sedangkan yang sudah menerima kekebalan tubuh sebelumnya nanti, kalau mereka tidak menerima bahkan dipaksa. Tapi kita, apalagi kita, itu nanti mereka akan pakai yang ada di dunia ini. Yang berkuasa di dunia ini adalah menjadi tangan besi. Ya, itu pemerintah. Berarti mereka berkuasa di bumi ini. Benar tidak, tapi kuasa sudah diserahkan. Akhirnya itu nanti kita dikejar. Tapi sebelum itu, setidaknya kalau kita bukan dalam arti yang maksud saya ini takut-takutin, tapi ini sebenarnya belas kasihan Tuhan yang memberitahu kita, ya bagusnya kita mau buat mungkin kubu ya, apakah 4-4 yang
jauh dari perumahan-perumahan kita itu. Karena di perumahan itu kan bisa bebas lewat nanti di suatu saat. Nah, ketika kita di kebun nanti malam hari bagaimana kita lari. Tapi mungkin kalau tiba-tiba kita mendengar begini, 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 berarti kita sudah tidak ada di situ kan. Kita sudah masuk ke sana. Jadi jangan terlalu dekat dari yang bisa dijangkau oleh ya penguasa dunia ini. Mungkin ya kita tidak bodoh lah, karena ini terjadi juga kan yang dikatakan ya. Dan pada saat itu nanti ya yang uh, ada di Yudaya harus lari, yang ada di perkotaan lari. Jadi ini lagi terjadi itu nanti Bapak Ibu ya. Kita harus juga mengikuti kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita mengatakan saya beriman, padahal Tuhan sudah mengatakan bahwa kalau itu terjadi, ya lari, segera lari. Nah, kita melanggar kebenaran firman Tuhan. Akhirnya kita berkata, loh mana perlindungan Tuhan itu? Padahal kita sudah disuruh lari. Nah, yang salah itu siapa? Jadi kita. Tapi yang dimaksud itu pada masa itu. Jadi masa itu ya itu yang aku ceritakan tadi. Itu masanya. Jadi jangan kita lagi mengandalkan pikiran kita. Aku ini tidak bisa lari. Bagaimana ini nanti bisa aku dikejar dan mereka bisa menangkap aku. Kita buang itu. Yang dikatakan Tuhan, lari, ya lari, lakukan hak kita. Yang lebih daripada itu, ada cara Tuhan untuk melindungi kita. Jangan kita katakan, aku ini tidak bisa lari. Aku sudah tua, misalnya. Aku ini, saya sakitan, bagaimana ini? Bukan itu yang diminta Tuhan. Kamu itu kuat atau tidak. Yang dia katakan lari ya, cuman itu kan. Tapi kita lakukan kalau itu terjadi, karena pada masa itu yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi hanya kira-kira begitu ya. Karena di sekeliling kita nanti ya memang terjadi dalam keluarga ya terjadi itu yang mengkhianati kita, itu yang akan mudah mereka masuk, karena mereka juga nanti tidak sadar juga bahwa mereka itu juga ya menganggap untuk menyelamatkan kita. Tapi kita juga berkata kepada mereka, kami menyelamatkan kamu. Jadi saling bertentangan. Sehingga saling menyelamatkan nanti tujuannya. Padahal roh kita sudah berbeda. Jadi itu nanti terjadi bahwa anak mengkhianati bapak dan ibu. Suami mengkhianati istri dan sebaliknya. Jadi saling menurut pemahaman kita menyelamatkan mereka. Tapi itu sudah benar. Menurut mereka juga, mereka menyelamatkan kita. Jadi itu timbul pertentangan. Yang tujuannya sama menurut mereka untuk menyelamatkan. Padahal roh kita sudah berbeda. Jadi itu nanti akan terjadi. Tapi itu kita harus waspadai. Itu yang salah satunya ya, yang harus kita ya pintar untuk menguji menguji sesuatu ya. Pasti ada nanti kabar, itu tidak langsung, mungkin 1 hari, 2 hari, 1 minggu ya. Kita harus berawas-awas kan, kita keluar. Jadi hanya itu saja ya yang aku sampaikan. Dan kita lagi anak-anak Tuhan, di mana saja berada, apa yang ada di Zoom ini dan di luar sana. Dan kita jangan pernah takut. Takut apapun yang terjadi di tengah dunia ini, itu sudah difirmankan oleh Tuhan. Ya dan amin. Tidak ada yang terlewatkan satu kata pun kebenaran firman Tuhan itu. Dan itu digenapi saat ini. Dan dengan kita tidak mematikan logika, ya memang kita sendiri yang salah. Kalau Tuhan sudah berjanji, ya bukan seperti manusia. Dia ingkar janji. Kita nanti yang meragukan kuasa Tuhan itu. Apa iya ya atau tidak. Jadi tergantung kita. Makanya kita tak usah perlu khawatir, takut, dan mengandalkan logika, mengandalkan logika bagaimana ini. Dan
Setahu aku ini pasti, pasti. Itu menurut kita, makanya kita matikan. Kalau kita percaya bahwa bagi manusia tidak mungkin, kepada Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi dengan kita mendua-duakan, membanding-bandingkan dengan pikiran, dan percaya juga kepada Tuhan, itu suatu yang mengotori, itu ibarat noda yang tadi. Sehingga akhirnya kita itu seperti tidak panas, tidak dingin. Padahal sudah kita jalani. Kita sudah rasakan bagaimana perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Padahal hanya gara-gara membandingkan logika, akhirnya kita ini seperti tidak panas, tidak dingin. Suam-suam kuku, akhirnya dimutahkan. Jadi itu tergantung kita semua. Jadi itu yang aku beritahu, yang harus kita berjaga-jaga di kemudian hari ini. Dan satu lagi ya, ini semakin hari ya, semakin hari semakin si jahat itu menghampiri anak-anak Tuhan, entah sadar atau tidak sadar, dan harus kuat Bapak Ibu ya. Memang tidak semua, tapi harus kuat, karena roh itu sedang mengelilingi anak-anak Tuhan kita ini Bapak Ibu ya. Dia sedang mengelilingi roh itu berjalan di sekeliling kita, tapi dengan ada celah sedikit dia masuk tanpa kita rasakan, sehingga yang kita katakan nanti kepada sesama seakan-akan sudah benar, padahal di mata pendengar dan anak Tuhan lainnya bertentangan. Jadi menurut kita nanti itu sudah benar, tapi itu caranya si jahat Bapak Ibu. Ada beberapa ya, kita ini semua ada roh-roh malaikat Tuhan semuanya ya, dipakai malah malaikat Tuhan, ada tua-tua dari 24 tua-tua, dan banyaklah yang dipakai Tuhan. Tapi yang saya ingatkan, entah kita ini ya beberapa ya dipakai malaikat Tuhan, apakah ada semua 10 orang atau lebih, saya tidak tahu sekali. Tapi itu ada satu orang yang berbahaya. Aku katakan, tapi suatu saat nanti akan terjadi. Saya sendiri ditamparnya Bapak Ibu. Tapi itu semua ya memang harus ada itu. Makanya kita harus bertobat sungguh-sungguh. Jangan kita mengatakan, oh itu dia, bukan saya. Jadi kita proses dan kita protes. Dan jangan sampai itu terjadi dalam diri kita ketika ada celah, ada yang mengotori, ibarat noda, seperti yang aku katakan tadi, kesombongan, menghakimi, dan lain-lain. Karena kalau kita tidak bertobat, ya mungkin pasti kita itu ya dikuasai oleh si jahat. Dan makanya aku beritahu Bapak Ibu, sama seperti kebenaran firman Tuhan tadi. Artinya dikatakan bangun dan bertobatlah. Jadi ada dari antara seorang malaikat Tuhan, dia menampar saya Bapak Ibu. Tapi ya dari antara kita semuanya. Makanya aku katakan itu. Hati-hati. Kita harus waspada. Juga teman-teman yang lain. Ya, kita harus waspada. Jangan kita berpikir ya, itu belum tentu. Tapi Tuhan tadi, lewat kebenaran firman Tuhan, disuruh bangun dan bertobat. Mungkin bisa juga kan dengan saya beritahu ini, aku digerakkan oleh roh, karena kebetulan juga ada kesempatan lewat firman Tuhan tadi. Jadi mungkin juga dengan ini bisa kita masing-masing pribadi termasuk saya. Proses saya di hadapan Tuhan. Jadi ada lagi ya, roh-roh itu banyak sekali. Tapi masih belum masuk. Dan ada yang sudah mulai masuk Bapak Ibu. Ada yang sudah mulai masuk. Tapi yang aku sayangkan, ini ya kita ini sudah berjalan di pertengahan jalan.
Jadi kalau kita sia-siakan, ya untuk apa sebelumnya kita itu kan ya susah payah. Dari gada tadi, uh, ibadah malam, doa malam, doa pagi, jam 4 dan pagi. Ya untuk apa kita siksa hidup kita tadi kalau memang kita tidak bisa sanggup sampai kesudahannya. Makanya kesimpulan itu ya kita sendiri. Tapi ini kan kita sudah berjalan di tengah jalan. Nah bayangkan Bapak Ibu kalau itu terjadi tanpa kita disangka ya. Makanya aku peringati dan bukan dalam arti aku ini benar menghakimi dan atau bagaimana. Jadi kita semua sama-sama manusia berdosa dan hina, manusia tanah, buta tuli telanjang. Tapi setidaknya kita saling mengingatkan, saling menguatkan, bukan yang saya katakan ini untuk menghakimi, bukan. Tapi kita periksa masing-masing. Saya tidak berkata saudariku dan jangan juga berkata kepada saya dan dia yang melakukan itu, tapi kita protes masing-masing karena itu sebelumnya sudah saya sudah diperlihatkan oleh Rob dan yang punya Roro komodo itu komodo seperti buaya ya komodo tapi uh, aku tahu komodo cuman di uh, internet ya bahwa itu seperti itu komodo aku cari ya seperti itu komodo seperti buaya tapi dia di atas tanah Bapak Ibu ya dan bisa juga di air tapi roh itu lagi ya itu sudah mulai masuk sebenarnya ya kalau orang kita manusia yang dipakai Tuhan kita merasakan ada perbedaan kita dari sebelumnya mari kita baikkan kembali benarin karena kita pasti ada perubahan yang kita rasakan yang dia bawa kepada kita Bapak Ibu tapi entah dirasakan atau tidak tapi itu sudah ada juga yang sudah mulai masuk Bapak Ibu nah makanya kemarin itu waktu di Gada diingatkan oleh Oma bahwa materi ilahi jadi ya memang mempelai sudah ingatkan itu sebenarnya bahwa kalau tidak ada materi ilahi langsung keluarkan dan saya sudah Ucan Tirin kan sudah menanyakan kepada saya dan saya berkata ya mungkin mereka sudah dengar semua kita sudah dengar semua dan walaupun kita tidak hadir semua pada saat itu pasti mereka buka kembali dan tonton kembali live kita itu dan pasti mereka mengerti tapi mungkin tidak dengan saat ini Tuhan memberi kesempatan untuk bertobat dengan orang-orang ini karena ini sudah separuh jalan tapi kalau Tuhan sudah memberikan kalau kita sia-siakan Bapak Ibu sayang sekali kalau memang itu kehendak Tuhan ya untuk apa kemarin itu ya sudah tiba-tiba diminta ya kirim mitrai ilahi didahi jadi Tuhan memberi kesempatan suatu saat nanti di kemudian hari ya kita belum tentu ya kita ini kan sama-sama manusia hanya dipakai dengan berbeda-beda talenta nah mungkin kalau di dunia ini kita diperintahkan oleh atasan diperintahkan bawahannya itu ke sini saat ini ya dilaksanakan jadi kita juga seperti itu tidak ada istilah tunda menunda jadi ya mungkin masih ada kesempatan bagi kita ya untuk memperbaikan karena Tuhan juga kasihan kepada orang yang sudah mau seperti istri Lot sudah mau diselamatkan hanya tubuhnya tapi hatinya di hartanya memang sudah dia berjalan separuh jalan Bapak Ibu jadi itu tadi jadi Tuhan juga ingatkan itu kasihan juga ya Tuhan kepada kita ini terutama kita ini yang 3 pasukan dan saya pun secara manusia pribadi ya benar juga untuk apa tadi sebelumnya ya gak usah susah payah beribadah ya untuk apa itu tidak ada gunanya kan kalau memang di tengah jalan kita jatuh seperti itu nah
Jadi kira-kira begitu ya. Mungkin kalau ada tambahan yang timbul nanti atau kapan-kapan ya aku akan kasih tahu. Tapi seperti begitu Bapak Ibu. Ya marilah kalau kita tidak sadari masing-masing kita minta sama Tuhan, Tuhan ini aku ini. Mungkin ada yang saya tidak sadari kesalahan saya. Dengan caramu sendiri bukakan apa yang tidak sesuai dengan kehendakmu. Bukakan dengan Roh Kudus lewat mimpi, pendengaran atau penglihatan atau lewat YouTube. Dengan kita buka video itu nanti pas yang dia ceritakan tentang pergumulan kita itu, berarti itu cara Tuhan. Dia bisa memakai. Jadi itu cara kita Bapak Ibu. Karena Tuhan kasihan juga kepada kita. Sudah setengah jalan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita jatuh. Akhirnya nanti kita yang menggenapi kebenaran firman Tuhan itu di beberapa surat ya, Injil. Yang terakhir, yang terdahulu akan terkemudian. Jadi kita yang menggenapinya. Sebelumnya tadi kita yang mengatakan itu kepada anak-anak Tuhan satu sama lain untuk menguatkan. Akhirnya kita yang menggenapi. Jadi makanya Tuhan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bangunlah dan bertobatlah. Yang sudah hampir mati katanya tadi berarti diberi kesempatan. Mari Bapak Ibu, kita terima kebenaran firman Tuhan ini. Pasti kuasanya akan bekerja di dalam hidup kita kalau kita bertanya, apa yang engkau Tuhan tidak suka dalam hidupku? Saya secara manusia jasmani, saya tidak merasa ada lagi yang termasuk salah apalagi dosa. Tapi kalau ada, bukakan dengan kebenaran firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, dengan lewat mimpi. Ya, seperti begitu Bapak Ibu. Pasti Tuhan menjawab. Tuhan itu tidak jauh hanya sejauh doa. Dan dia tidak memberi kesempatan seperti ini. Kalau memang dia itu tidak mau menjawab doa kita. Tinggal kita bagaimana meresponnya. Jadi, kira-kira begitu Bapak Ibu, saudara-saudariku. Dan terima kasih banyak. Dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya.